Untuk layar semuanya nampak kan? Oke. 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 Jadi mungkin aku mulai jelasin dari yang basic lah ya. Soalnya sini ada yang di luar dari electrical, lalu juga yang teman-teman B29. Nah, jadi kan kalau di yang kita lebih kenal itu namanya adalah drone. Drone. Nah, sebenarnya untuk drone sendiri dia ada satu main-nya gitulah, namanya UAV. Nah, jadi UAV ini mencakup banyak, dia gak hanya drone, yaitu Unmanned Aerial Vehicle, kayak secara generalnya lah. Nah, ini ada tipenya kayak drone, lalu ada namanya fixed wing, lalu ada namanya misalkan VTOL, gitu-gitu, banyak tipe. Nah, kita fokusnya adalah ke drone ini. Nah, jadi kalau di drone yang sering kita lihat, misalkan di drone DJI atau apa, rata-rata bentuknya adalah begini kan. Ada 4 baling-baling misalkan. Atau misalkan drone yang di 106 itu ada 6 baling-baling. 6 baling-baling. Kalau enggak ada yang 4 baling-baling, cuman dia double atas bawah. Misalkan dia atas bawah kayak gini. Dia adalah atas bawah. Misalkan atasnya dia pakai yang hitam, bawahnya saya kasih merah lagi. Jadi dia dua motor. Jadi satu lengannya itu ada dua motor. Jadi dia banyak konfigurasinya. Nah, kalau saya kasih lihat, itu semua, oh ya, yang saya bahas itu semua based on dokumentasi dari Ardu Pilot, Ardu Copter namanya. Jadi saya akan membahas ini terus supaya kalian ngerti. Nah, jadi bisa dilihat. Jadi konfigurasi frame-nya ini sangat banyak. Sebentar, saya coba. Nih, ini ada namanya quad frame. Kalau quad artinya 4. Terus dia ada quad plus dan quad X. Nah, ini yang tahun 2024 kita pakai di KRTI 2024. KRTI 2024 kita pakai konfigurasi quad X yang paling dasar, paling simpel. Ini adalah sebuah drone yang paling banyak lah ketemu konfigurasinya kayak gini. Lalu ada konfigurasi quad plus yang menjadikan harus pandai lihat yaitu arah panahnya. Jadi setiap drone itu ada arah panahnya yang ke depan, yang membedakan ke depannya ini. Itu. Lalu misalkan ini ada quad V, quad H, pokoknya banyak tipe lah yang perlu kalian. Di sini banyak sih, cuman yang perlu kalian tahu biasa adalah quad plus, quad X, lalu hexa X, hexa plus, sama octo. Kalau octo udah sampai 8, 8 tapi kita ini. Nah, mungkin saya akan jelasin dulu dari basicnya. Misalkan ini saya copy coba. Saya coba copy ya. Ini, kalian nampak nggak? Ini ada namanya clockwise dan counterclockwise. Kan dia ada dua, clockwise dan counterclockwise. Nah, berarti secara yang satu dua ini, yang satu dan dua, dia putarnya kan adalah counterclockwise. Berarti dia adalah putarannya ke sini. Dan sini adalah clockwise. Dia putarnya ke sini. Kalau sebenarnya antara clockwise dan counterclockwise, sebenarnya dia bisa muter. Misalkan ini kalau aku lihat dari horizontalnya, ini propellernya ya, ini propellernya misalkan. Propellernya kayak gini,
dia muter di tengah sini, muter, kan anginnya tetap bisa ke bawah. Anginnya semua bisa ke bawah kok. Jadi dari empat ini, semua anginnya ke bawah, walaupun ada yang beda direction. Tetapi kenapa harus dibedain kayak gini? Itu sedikit fisika sih. Jadi, misalkan kalau ini mutarnya ke sini, berarti dia ada torsi. Saya nggak tahu ya. Kalau salah ya udah salah aja. Saya anggap torsinya ini ke sini. Saya anggap yang kalau dia mutar ke sini, maka kalau sigma, saya nggak tahu ya. Mungkin fisikanya salah, tapi kita anggap aja benar. Saya anggap kalau dia mutar ke sini, ini torsinya ke sini. Kalau secara hukum aksi reaksi, mungkin torsinya ke sini gitu loh. Tapi saya nggak tahu. Kalau aksi reaksi mungkin torsinya yang biru. Tapi nggak apa-apa, kita anggap yang merah aja. Misalkan supaya mempermudah. Berarti ke sini. Tapi kalau misalkan empat motor, kalau torsinya sama, arah torsinya sama, muternya misalkan muternya semua counterclockwise. Muternya counterclockwise semua nih, cewek. Berarti torsinya ada torsi juga kan? Maka setelah dia take off, drone ini akan muter terus kerjanya. Soalnya ada torsi yang muter ke sini terus, dia akan muter terus torsinya. Ngerti gak? Nah, tapi kalau kita menggunakan dua konfigurasi yang quad X ini, berarti dia ada torsi yang merah, lalu ada torsi yang biru. Nih, berarti saling cancel kan? Bener gak? Hmm, ini, jadi antara ini sama ini saling cancel. Kan dua-duanya hadap ke dalam. Ini juga saling cancel antara dua torsi ini. Makanya setelah dia take off, drone-nya nggak muter, jadi dia bisa stay di sana, bisa stabil gitu. Oh ya, mungkin saya tambahan sedikit. Di dalam drone basic banget yang semua orang harus tahu, ada namanya attitude-nya ya. Attitude daripada drone, itu ada namanya adalah, yang pertama adalah pitch, roll, dan yaw. Kalau pitch ini adalah maju, roll ini adalah kiri, sorry, ini adalah maju mundur. Maju dan mundur. Roll ini adalah kiri dan kanan. Kalau yaw ini adalah muter atau main torsinya lah. Jadi dia bisa, nah nanti. Jadi ini adalah tiga yang harus kalian tahu semuanya. Jadi kalau kita bilang drone-nya maju, sebenarnya adalah pitch-nya yang ditambahkan. Atau pitch-nya ke depan atau ke belakang misalkan. Kalau drone-nya mau ke kiri atau ke kanan itu namanya roll. Ada roll positif, roll negatif. Tergantung itu posisinya ke kiri atau ke kanan. Dan yaw. Yaw-nya ada yaw positif, kalau nggak yaw negatif. Itu muter ke counterclockwise atau clockwise. Itu basicnya. Sampai sini yang mau tanya dulu nggak? Nggak ada ya? Oke, Nggak ada kak, udah jelas. oke, mantap. Nah, mungkin saya akan jelasin juga bagaimana sih, ini basicnya ya. Saya jelasin basic di quadcopter. Di quadcopter, bagaimana bisa pitch, roll, dan yaw. Jadi, misalkan untuk pitch dulu pertama. Sebenarnya gampang sih. Misalkan kan kayak gini. Dia ada empat motor ya. Empat motor di sini. Kalau pitch kan ke depan. Jadi, kalau dia mau pitch ke depan ya. Ke depan. Dia hanya perlu mengkuatkan dua motor belakang ini. Jadi, ini secara atasnya ya. View-nya adalah view atas, mata atas nih. Mata, mata lah pokoknya. Mata dari atas kita lihat ya. Drone-nya. Dia hanya perlu mengkuatkan dua motor yang di belakang. Tapi kalau secara POV samping, gimana gambarnya ya? Sabar. Kalau POV sampingnya mungkin ku gambar kayak gini deh.
Nah, ini mata kita dari sini lihatnya. Jadi, sebenarnya dia ada miringnya gitu loh. Dia miring, drone-nya miring. Tapi nggak semiring parah gitu ya. Saya ekstrim aja. Kasih kalian lihat. Kalau misalkan dia ada motor yang di sini, lalu di sini, berarti kan dia kayak sebenarnya trasnya ini ke sini, ngerti gak? Kan ini baling-baling dua sini. Kan selalu tras. Tras adalah apa ya? Ya pokoknya dia propeller muter, lalu ada gaya. Namanya tras. Jadi trasnya kan kayak gini. Kalau aku miringin drone-nya secara samping ya. Secara samping, aku kayak gini. Berarti sebenarnya kalau kita main ke depan, ini adalah Y, ke dalam, masuk ya. Masuk ke dalam, saya nggak tulis masuk ke dalam lah ya. Jadi gayanya akan lebih ke sini. Yang bagian pitch-nya ini, arah pitch-nya diperbesar. Vektor pitch-nya. Awalnya ini adalah terasnya yang di sini. Dan ini adalah nanti dia memiringkan drone dia supaya gaya yang dari teras ini bisa ke pitch ini. Ngerti ya? Jadi makanya kalau sebenarnya drone kalau lagi racing atau FPV, kenapa kalau dia maju itu dia selalu miring supaya terasnya ini bisa memaksimalkan, yaitu vektor dari teras bisa ke pitch. Nah, sebaliknya roll-nya. Kalau roll kebalikannya doang. Kalau roll, misalkan roll ke kiri misalkan. Kalau roll ke kiri. Berarti roll ke kiri dia hanya perlu mengkuatkan yang di dua ini. Kalau kita secara lihat ini konfigurasinya adalah mungkin kayak gini ya. Gimana ya? Nah, sama. Jadi yang bagian kanannya ini, bagian kanan, dia agak naik. Bagian kirinya agak turun. Karena bagian kanannya, vektornya adalah kayak gini misalkan. Dan trustnya kayak gini kan. Tegak lurus nih dengan motor. Dia bisa memaksimalkan ke yang roll gitu. Ngerti ya? Saya rasa kalau untuk pitch dan roll ini sebenarnya nggak terlalu susah untuk ngertinya. Kalau pitch mainnya adalah depan belakang, tergantung arah maju mundurnya. Kalau roll, dia adalah mainnya kuatkan kiri atau kanan gitu. Tapi kalau yaw dia agak berbeda. Dia bukan main di dia main di kuat motornya juga, tapi dia lebih ke torsinya. Misalkan nih, kayak gini ya. Kita ada kayak gini tadi. Kalau kita tahu tadi ini adalah ke sini, counterclockwise, dan ini clockwise. Misalkan nih, saya mau drone-nya itu adalah muternya ke clockwise. Ngerti gak? Jadi saya mau drone-nya muter ke clockwise, seperti yang tadi. Berarti supaya dia bisa muter, saya memanfaatkan torsinya dia. Jadi adalah saya memperbesar torsi ini. Atau pokoknya saya menjaga torsi yang di bagian sini, bagian kuning, yang saya highlight kuning ini, dia lebih dominan dibandingkan eh, torsi yang hijau. Ngerti gak? Kalau torsi yang kuning lebih besar, yang kuning dan hijau. Yang kuning lebih besar dari hijau, berarti dia muter clockwise. Sebaliknya juga. Jadi dia memanfaatkan torsinya. Dan kalau untuk dan dari Yao ini ada keluar satu masalah yang pernah kita alamin juga. Jadi sebenarnya kita lumayan belajar dari kesalahan sih. Yaitu dari Yao ini kita akan belajar satu permasalahan yaitu adalah trust to weight ratio. Trust to weight ratio. TWR, sabar, saya coba singkatannya. Trust to, nah TWR berarti. TWR, ya benar. TWR.
Jadi adalah perbandingan perbandingan antara trust dan wait gimana sih? Ya, gitu. Apa masalahnya dengan Yao ini? Misalkan nih, hmm, ekstrimnya gini lah. Misalkan drone saya itu adalah 2 kilo misalkan. Atau enggak deh, saya anggap drone saya 3 kilo. Drone saya 3 kilo, gitu. Lalu motor saya bilang motor, itu motor saya max adalah 1 kilo. Nah, misalkan saya mau melakukan take off. Kalau take off berarti kayak gini ya. Ini kan 1 kilo, 1 kilo semua, 1 kilo semua. Dan berat ke sini adalah 3 kilo. Ngerti nggak? Jadi sebenarnya bisa take off kan? Kalau take off bisa nggak? Bisa. Bisa ya. Soalnya kan kuat motornya 4 kilo nih, lalu bebannya 3 kilo, ya pasti bisa take off. Kalau mau dibilang pitch dan roll, secara implementasinya itu bisa juga. Walaupun kita mengkuatkan dua motor di belakang, dua motor depan dikecilin sedikit. Jadi sebenarnya bisa untuk pitch dan roll asalkan kita menjaga angle-nya tidak terlalu besar. Mungkin angle kita datar aja. Jadi drone-nya itu maju dengan sangat simpel. Nggak terlalu miring lah, nggak terlalu racing gitu. Nah, bisa. Dalam kenyataannya bisa. Tapi untuk roll, untuk Yao akan sedikit bermasalah. Saya ngomong sedikit bermasalah. Sedikit masalah. Jadi masalahnya di mana? Misalkan kalau dia mau Yao nih. Saya gambar lagi. Misalkan dia mau Yao-nya ke sini. Berarti dia harus kuatkan torsi di sini kan? Dan ini harus dikecilin. Ngerti gak? Jadi pada saat Yao, sebenarnya yang menjadi utama dalam mengangkat berat drone ini adalah dua motor ini. Ngerti gak? Dua motor ini hanya membantu membalancekan. Jadi masalahnya apa? Masalahnya adalah pada saat drone lu maju sebenarnya stabil aja, tapi pada saat dia yaw, dia akan jatuh. Jadi misalkan kalau aku gambar altitude-nya, ketinggian dari drone, misalkan pas dia maju, oke, pas dia maju misalkan ini 1 meter misalkan. Tapi kalau pada saat dia yaw, dia bisa turun. Kita lanjut. Hmm, Oke, jadi saya coba gambar grafik altitude-nya ya. Nah, jadi saya anggap ini adalah lagi maju. Dari sini dia maju. Lalu di sini adalah dia yaw. Terus di sini lagi dia maju. Ngerti nggak? Jadi pada saat dia maju sebenarnya controller ya, saya nggak masuk terlalu dalam. Saya bilang controllernya sebenarnya dia akan membalancingkan dulu. Dia akan mengkonfigurasikan supaya drone-nya nggak jatuh. Jadi sebenarnya ya bisa aja dia mempertahankan 1 meter. Tapi pada saat dia yaw, dia akan jatuh dulu. Misalkan dari facing-nya adalah ke sini. Terus dia harus muter ke sini 90 derajat. Jadi pada saat proses ini, dia pada kenyataannya dia akan jatuh dulu.
Karena hanya dua motor utama ini yang mensupport. Dua motor ini kurang support. Ngerti gak? Setelah dia udah kembali, baru dia altitude-nya dan naik lagi. Controller, ini kurang rendah nih, awalnya kan 1 meter. Nah, controller tarik naik. Gitu. Ngerti ya? Ngerti gak? Masalah yaw dengan trust to weight ratio ini. Ngerti Kak? Ngerti ya? Perkiranya ngerti ya? Nah, jadi ada suatu formula umum untuk eh, TWR. Jadi TWR banyak ya. TWR ada untuk TWR plane atau pesawat punya konfigurasi plane, ada multi rotor, sorry, multi rotor. Nah, jadi multi rotor ini adalah drone. Drone yang dengan multi rotor ya ini, multi, banyak rotornya. Kalau plane ya pesawat. Jadi kalau untuk konfigurasi multi rotor, TWR minimal banget adalah dua. Jadi antara thrust dengan berat kita itu harus minimal 2 kali lipat. Jadi motor kita itu adalah 2 kali lipat lebih kuat daripada beban kita. Misalkan kalau drone kita 3 kilo. Jadi minimal kita harus punya motor yang thrust-nya itu 6 kilo. Secara garis besar saya bilang eh, garis besar dulu ya. Saya gak ini motor thrust. Motor thrust-nya harus 6 kilo. Tapi kalau misalkan untuk ini adalah multi rotor. Tapi kalau untuk plane, saya agak lupa. TWR-nya itu nggak salah, soalnya bisa 1,75 atau 1,5. Saya lupa. Saya lupa ya. Saya kemarin sempat iseng cari aja. Kenapa? Soalnya kan di sini di plane dia ada main aerodynamics-nya, aerodynamics yang membantu lah airflow-nya. Jadi sebenarnya ya aman-aman aja. Tapi kalau untuk plane yang biasa, tapi kalau misalkan untuk aerobatik punya ya, yang pesawat yang aerobatik. Tapi kalau misalkan untuk pesawat yang perang mungkin TWR-nya harus besar supaya seketika dia bisa mendapat thrust yang gede gitu loh untuk melakukan flip lah atau apa gitu misalkan. Nah ini untuk aerobatik punya. Berarti masih banyak sih untuk ini. Kok gak bahas terlalu dalam ya. Lalu oke, saya langsung. Berarti kan kita sekarang masuk ke sini ya, yang bagian multirotor adalah masalah motornya. Kita tahu 6 kilo adalah motor kita yang harus kita pilih loh, gitu. Dan dari pengalaman saya sendiri, lalu dari beberapa yang sudah lama main drone, itu mengatakan sebenarnya untuk drone, untuk take off, itu throttle, gini tulis ya. Nah, kalau salah udahlah. Itu perkiranya adalah 50%. Jadi pada saat gas, saya nggak gas motor lah ya, bilang gas motor. Kita nggak harus sampai max. Jadi perkiraan 50% drone kita itu udah harus take off. Ngerti nggak? Nah, jadi misalkan 50% nih. Oke, agak bingung ya. Sorry ya. Pada saat 50% itu udah harus take off kan. Jadi cara mainnya adalah kita harus mencari. Ini masuk ke, sekarang kita masuk ke tahap kedua itu adalah cari tipe motor yang sesuai. Yaitu
Nanti di motor itu ada datasetnya, adalah tabelnya. Misalkan drone kita 3 kilo. Saya hitung kasarannya dulu ya, nggak mesti benar kok. Ini pun dari pengalaman. Misalkan drone saya 3 kilo. Kalau saya bagi 4, kan 4 motor. Berarti satu motornya berapa itu? 3 bagi 4, 0,75. Berarti satu motor itu adalah 750 gram. Berarti saya harus cari motor yang mungkin datasetnya kayak gini, adalah estimasinya pada saat 50%, atau kalau lebih bagusnya kurang dari 50%, ini 0% misalkan, ini sampai, itu sudah bisa mencapai 750 gram gitu. 750 gram. Cara mainnya kita kayak gitu. Baru kita lihat misalkan maksimal dari 100%-nya. Misalkan 100%-nya itu adalah 1,2 kilo misalkan. Berarti kalau kita 1,2 kilo kali 4 itu berapa? 4,8. 4,8. 4,8 kilo, lalu kita bagikan 3. Kurang kan? Bagi 3. 1,6. Berarti ini adalah TWR-nya. Berarti ini nggak bisa, nggak boleh. Nggak boleh kayak gitu. Nah, kalau ini kalian agak bingung ya, nggak apa. Kalau misal, saya nggak langsung aja ya, misalkan di motor, yang saya coba ambil real case-nya dulu deh. Ini adalah spek motor dari drone kita sekarang. Sabar, agak ngelag. Ini adalah motor kita sekarang. Oke, nah, jadi langsung screenshot ini deh. Jadi kalau kalian cari motor, itu ada kayak gininya. Ini adalah throttle-nya, ini adalah voltage-nya. Ini kalau lupa, kita coba lihat. Ini volt, ini ampere, ini ampernya. Sebenarnya yang paling penting adalah power RPM sama thrust-nya yang paling penting. Jadi kita fokus ke thrust dan throttle. Nah, jadi kalau saya langsung bahas ya di drone kita yang sekarang, drone warna putih yang ada di 106. Jadi, misalkan dalam kondisi 100%, kenapa waktu itu saya pilih motor ini? Saya jelasin ulang, kenapa, alasannya kenapa gitu loh. Jadi, cara hitung saya gimana? Kenapa saya yakin saya pilih motor ini, lalu motor nanti drone nanti tambah berat pun nggak masalah. Soalnya drone sekarang itu sangat berat dibandingkan pertama kali dibikin. Hampir 2 kali lipat adalah. Pokoknya kayak gitu. Tapi masih kuat gitu loh. Nah, alasan pilihnya kenapa di sini? Itu 100%, dia adalah 4,8 kilo kan. Berarti saya anggap 4,8 kali 6. Dapat berapa ya? 20 kilo gak salah. 28,8 kilo. Ini secara
teoritis teorinya lah, pokoknya kayak gitu. Dia bisa 28 kilo. Tapi 28 kilo ini saya langsung bagi dua. Saya nggak tahu kenapa saya harus bagi dua, tapi kemarin kita pernah kayak Zoom gitu juga sama orang luar yang main drone. Di hitungan mereka sendiri, mereka langsung bagi dua juga. Jadi ini saya langsung bagi dua, dapat 28,8, 14,4 ya. Kalau saya bagi dua, ini per dua, berarti adalah 14,4 kilo. Nah, jadi drone kita amannya, amannya max-nya kita anggap kayak gini. Kita langsung bagi dua. Nah, supaya aman, drone kita aman banget. Jadi ini adalah maksimal. Langsung kita patokannya maksimal teras yang bisa dihasilkan dari 6 motor ini adalah 14,6 kilo. Walaupun secara dataset bisa mencapai 28,8. Nah, barulah dari 14,4 ini, saya ambil TWR-nya, saya cari aman, adalah TWR adalah, saya anggap dua nggak masalah, 14,4 berarti ini akan mendapatkan 7,2 kilo. Jadi drone kita maksimal berat dari drone ini adalah 7,2 kilo gitu. Dan drone sekarang kita itu adalah hampir 4 sekian kilo sih. Jadi sebenarnya pilotnya masih bisa banyak. Jadi perhitungannya adalah kayak gitu. Jadi kalian harus tahu. Ada pertanyaan atau gimana? Ngerti lah ya, aman. Kalau ada Ya, pertanyaan atau kurang ngerti langsung interrupt aja ya, gak masalah. car, car, car. Apa? Nih, kan kau cari caranya kau pakai 100%, yang kapabilitas 100%-nya kau bagi dua kan. Iya, Nah, itu, tapi kan kalau di sini tulisannya yang Gigapass 50% ini dia cuma 1627. 1627. Iya, Kenapa kau makanya yang, tapi kan itu kan 1627 kan bukan setengahnya dari 4804. iya, iya benar. Nah, terus kalau gitu bukan, dia jadinya berarti bukan dia itu, bagi duanya bukan jadi total 6 kali 1627 kah? Oh, iya, benar. Kalau kamu ambil 50%. Tapi kadang kalau kamu ambil 50%-nya, misalkan kamu ambil 50% kayak tadi. Kayak tadi kan hitungannya adalah 50%. Ya. Per motor itu adalah 750 gram kan. Sebenarnya bisa aja kalau 50%-nya. Tapi kamu harus bandingin juga sama 100%-nya nanti. Jadi hitungan boleh berbeda-beda sih. Kalau kamu mau jadi patokan 50%, berarti kamu harus tahu berat drone-nya dulu. Lalu berarti misalkan kalau saya anggap 50%-nya, berarti adalah total berat. Saya bagi dengan misalkan saya 6 ya, saya bagi dengan 6. Nanti kan dapat satuan. Satuan kan. Satuan ini adalah 50%-nya gitu loh. Misalkan, atau kurang. Lebih bagus kurang dari 50% deh. Kalau bisa 30% atau 40% udah bisa take off. Supaya drone-nya lebih lincah. Berarti secara take off-nya kamu nggak masalah kan? Benar nggak? Tapi kamu harus hitung juga yang 100% ini sesuai TWR-nya atau enggak. Oh. Iya, jadi take off sih bisa take off. Tapi TWR belum tentu aman. Tapi kalau TWR aman, take off pasti aman. Mainnya kayak gitu. Ngerti? Oke, oke, oke. Saya coba kasih lihat. Saya ini ya biar kalian tahu lah. Walaupun masuk teknis banget. Saya belum masuk ke setting-setting electrical banget sih. Ini kali ya. Saya kurang tahu. Saya lupa.
Oh, bukan. Bentar, bentar. Aku cariin. Nah, jadi kayak yang kamu bilang tadi, sebenarnya motor kita itu, nih, saya langsung buka nih. Kalau misalkan dalam kita mendesain sebuah drone, itu gimana sih? Jadi misalkan ini adalah dataset yang tadi kan, yang kamu 50% ini sama 100%. Jadi sebenarnya drone kita, motor kita ini selalu eksponensial, tidak akan linear. Jadi sebenarnya banyak faktor yang harus di ini kan. Jadi perkiraan berat drone kita adalah 4,3 kilo misalkan kemarin kita hitung. Ini perlu hitung-hitungan. Jadi yang perlu kita tahu, ini kan berat drone. Berat drone kita udah tahu, saya zoom sedikit lah ya. Oh nggak bisa ya, nampak lah ya kalian. Ini jumlah baterai, ini kapasitas baterai. Kapasitas baterai itu dalam mAh. Jadi 16.000 kita potong jadi 16 Ah, nggak mili lagi. Nah, jadi transfer motornya berapa? Jadi kan dari 433 dibagi dengan 6. Jadi ini adalah transfer motor untuk take off-nya. Saya ngomong take off 700-an kan. Berarti di antara 30-an ini, di antara 30-an sini, dia sudah take off. Dan kalau kamu lihat di motor sini, di antara sekian banyak, antara 30 sampai 40 dia take off, efisiensinya itu paling besar. Jadi kita memperhitungkan efisiensi daripada motor tersebut juga. Jadi kalau terbang-terbang biasa nih, 30-40% punya throttle. Dia sudah sangat efisien nih. Lihat efisien paling tinggi itu adalah 30%, 5,2. Transfer powernya. Jadi aman kan secara desain kita. Lalu perkiraan arus. Sebenarnya ini untuk pilih kabel sih. Perkiraan kabel ini untuk pilih kabel. Arusnya untuk tahu seberapa tebal kabel saya yang harus pakai. Dan ini adalah, sorry, kan di sini saya tahu total arusnya adalah 33 ampere. Jadi total adalah 33 ampere. Dan kapasitas saya totalnya adalah 16 Ah. Jadi 16 Ah artinya adalah dalam 1 jam itu saya bisa keluarin 16 ampere gitu loh. Kalau baterai ini saya sedot dengan sorry, baterai ini saya sedot dengan 16 ampere. Saya ulang ya. Baterai ini saya sedot dengan 16 ampere, maka dia akan habis dalam waktu 1 jam. Gitu. Maka kalau saya sedot dengan 33 ampere, estimasi time-nya adalah 28 menit. Gitu perhitungannya. Ngerti ya? Jadi perhitungannya seperti ginilah perkiraannya. Ada pertanyaan? Nggak ada lah ya. Jadi pada saat kalian desain itu harus hitung berat. Nggak boleh sembarangan. Dan tahun ini harusnya bisa lebih bagus desain berat kalian. Oke? Hapus dulu ya. Itu. Jadi inilah perkiraan basic daripada drone. Jadi udah ngerti lah ya, gimana drone bisa terbang, maju, mundur, kiri, kanan. Lalu tadi kita bahas sedikit juga
ke masalah energinya, masalah trustnya, masalah throttle-nya, kayak gitu. Dan saya rasa ini nggak terlalu masalah. Oke, mungkin kan sisa 10 menit. Jadi saya coba gambaran besar koneksi daripada drone ini ya. Saya akan jelasin secara umum koneksi dalam drone. Buset, ini kok setengah sih? Oh ya enggak deh, saya nggak mau bahas ini dulu. Soalnya kan ini masih general beberapa orang. Nggak elektrikal dan yang lain-lain. Tadi kan sebenarnya goalnya udah lumayan, jadi saya mau kalian tahu baik yang sorry elektrikal atau non elektrikal sebenarnya bagaimana sih drone ini bekerja. Dan yang kedua, kita akan masuk ke namanya controller. Soalnya ini lumayan penting, terutama untuk software ngerti controller. Jadi controller ini kalau di bayangan kalian, kalian boleh anggap adalah kayak Arduino lah. Arduino. Arduino ya, pokoknya kayak gitu. Jadi di sini kita ada banyak controller. Saya nggak tahu kemarin ada siapa, 1B29 yang main FPV. Kalau di dalam, jadi dia banyak ya. Ada namanya adalah Ardu Pilot, Ardu Pilot. Ada namanya PX4, ada namanya Beta Flight, ada namanya Enough. Dan masih banyak lagi. Nggak banyak sih, ini ada satu lagi, aku lupa. Jadi ini tiga ini, satu lagi saya lupa, ini adalah untuk FPV. Dua ini adalah beneran yang UAV. UAV. Ya, gitu. Jadi mainnya adalah kayak gini. Jadi ini sebenarnya adalah firmware. Namanya adalah firmware. Kayak OS-nya gitulah. OS-nya. Kalau saya nggak bahas terlalu yang ke FPV. Saya bahas kedua ini. Jadi ini adalah misalkan adalah Windows dan Mac OS gitu misalkan. Nah, Mac OS lebih mirip ke mana? Lebih mirip ke PX4. Kalau aku bilang ini adalah ini lebih ke saya bilang ke Mac OS. Kalau ini udah bukan Windows, ini Linux, mirip Linux. Jadi beneran bisa diutak-atik ya. Dan di kita pakainya adalah Ardu Pilot dan controller Ardu Pilot ya. Jadi banyak. Kita pakai Ardu Pilot. Lebih spesifiknya adalah Ardu Copter. Ardu Copter. Soalnya dia masih banyak. Dia ada Ardu, Ardu Plane. Dia masih ada Ardu Rover. Jadi kalian bisa bikin rover dari firmware ini juga. Ada GPS-nya segala macam lah. Udah advance banget. Ya,
Lalu saya mau ngomong apa ya tadi? Sorry, lupa. Pokoknya ini bisa yang akan kita belajar juga. Jadi untuk teman-teman B29 nanti bisa install namanya Mission Planner. Mission Planner. Kita akan belajar di sini. Oh ya, lanjut ke controller. Kan tadi bahasnya firmware. Kita bahas hardware-nya. Hardware-nya banyak. Ada salah satu namanya adalah hardware ya sebenarnya adalah flight controller. Jadi yang mengatur semua daripada ini. Jadi fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah misalkan dari orang nih. Dari orang yang megang remote, dia kasih perintah maju. Jadi perintah maju ini kan lewat remote, kayak saya kasih maju nih, majunya berapa persen dari potensiometer. Nah, akan dianalisa oleh flight controller ini, FC. Dari FC baru ke motornya, gitu. Jadi di FC ini, dia sebenarnya ngapain sih? Dia adalah multi sensor, saya katakan multi sensor. Jadi dia di sini dia ada IMU sensor. Kalau kalian kurang tahu IMU adalah, saya contohnya adalah gyro atau MPU 6050 nih misalkan. Lalu dia ada city GPS. Lalu ada sensor suhu, sensor, pokoknya banyak lah sensor. Jadi dia membandingkan posisinya, akselerasinya, kecepatannya, dia terima dari ini. Jadi, oh kamu suruh saya maju ya, saya hitung dulu ya, saya perlu maju berapa-berapa, baru saya kasih perintah ke motor. Dan saya balancingnya, misalkan untuk balance-nya, supaya dia ini. Lalu misalkan untuk drone ini, saya mau lebih lincah atau kurang lincah. Semuanya atur oleh flight controller ini. Jadi ini adalah otak daripada drone tersebut. Jadi dalam autonomous system ada dua controller, yaitu adalah saya ngomongnya adalah Jetson kalau secara hardware atau AI controller. Dia yang sebagai ini adalah mengambil keputusan, yang mengeksekusi. Jadi mengambil keputusan. Misalkan dia suruh maju. Oh, jadi dari AI controller ini suruh maju. Majunya gimana, pergerakannya. Jadi maju, ini suruh maju nih. Saya perlu motor satu kuat, motor dua lemah, motor tiga kuat gitu. Nah, ini yang atur, bukan AI controller ini. Jadi AI controller hanya suruh maju dengan kecepatan sekian-sekian dalam durasi sekian-sekian. Nah, yang menganalisa, yang mengkonvert ini semua adalah flight controller gitu. Dan komunikasinya menggunakan Mavlink. Mavlink gitu. Dan FC ini banyak tipe. Ada namanya Pixar. Sebenarnya Pixar ini adalah open source. Open source, jadi semua orang bisa mengduplikat, bikin sendiri. Kalau enggak, yang misalkan nggak open source, misalkan yang dari DJI, sorry, DJI, dia nggak open public, jadi kita nggak bisa pakai, makanya kita nggak pakai. Dan Bigsock ini melahirkan apa? Melahirkan brand merek-merek misalkan kayak Linux lah. Linux kan dia open source, tapi dia banyak kan. Dia ada Ubuntu, ada OS apa lagi lah, aku kurang tahu. Yang base-nya adalah Linux, ngerti gak? Jadi ini sama juga, base-nya adalah Pixel, melahirkan banyak gitu loh. Yang pertama yang kita pakai sekarang itu adalah Cube Orange atau Cube Pilot lah saya ngomongnya.
Kalau enggak ada Holybro, ini brand-brandnya ya. Lalu adalah Radiolink. Masih banyak-banyak ada CUAV dari China. Rata-rata dari China sih semuanya. Dan yang lain-lain lah. Jadi kayak gitu. Ini harusnya teori doang. Cukup tahu saja. Ngerti lah ya untuk masalah controller-controller gini. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, aku tutup. Ada. Sebenarnya kenapa butuh deteksi suhu ya? Ini sabar. Oh, butuh deteksi suhu. Sebenarnya untuk pastinya, aku kurang tahu. Cuman gini, eh misalkan nih, biasa kalau suhunya kita di dalam aplikasinya, kita harus minimal suhu dalam controller itu adalah 40 derajat. Harus 40 derajat. Kalau misalkan, kalau dia dari 39,8 itu nggak bisa terbang. Itu ada safety-nya. Kalau kurang dari suhu 40 derajat, dia nggak akan bisa terbang. Jadi makanya kadang kalau yang B28 kalau pernah tahu, makanya setiap kali drone dihidupin, aku bilang tunggu panas. Itu harus dipanasin. Dan kenapa? Karena tebakan saya ya, saya ngomong tebakan, kalian boleh cari sendiri. Soalnya kita R&D loh, nggak boleh saya yang jokiin terus, kalian cari tahu sendiri juga. Kalau tebakan saya adalah, misalkan dia ada namanya, saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa, ada dalam satu alat, itu dia perlu namanya clock, pasti punya clock. Soalnya dia based on STM32. STM32, dia akan clock ini. Pokoknya alat getarnya gitulah, saya lupa. Dan untuk clock ini bekerja optimal, harusnya dia membutuhkan suhu tertentu untuk getaran, beserta MPU dan gyro ini. Kalau mau dia maksimal, dia harus kerja dalam suhu tertentu. Mungkin dia kasih batasnya ini. Sebenarnya mungkin dalam 35 derajat ya aman aja. Cuman safety daripada Ardu Pilot, dia setting ke 40 derajat. Ngerti nggak? Jadi harusnya dari dataset dia ada, misalkan dia harus bekerja dalam 30 derajat. Kalau 25 derajat dia mungkin kurang presisi loh misalkan. Ada errornya berapa. Tapi kalau misalkan dia di 30 derajat, MPU ini udah optimal nih. Nah, tapi untuk security dari Ardu Pilot ini supaya lebih aman, dia kasih batas 40 derajat. Gitu. Ngerti nggak? Ya, tapi kalau Dan lebih tinggi, kalau kayak 41 derajat, aman, nggak masalah dong. Kan dia udah lebih limitnya. Bak- Dia akan ada tetap batas maksimum. Bahkan kalau kita di lapangan, drone-drone kita ini dipanggang oleh matahari 40 derajat. Jadi surface-nya itu kadang bisa sampai berapa ya? 50 atau 60 derajat gitu bahkan. Jadi nggak terlalu masalah. Untuk alat elektronik-elektronik ini masih ada batas maksimum untuk tahan panasnya lah. Gitu. Ngerti? ngerti gak? Iya, ya. Kalau masalah suhu kamu boleh cari sendiri lagi ya. Ini tebakan dong. Tebakan saya. Kira-kira gitu. Oke ya. Mungkin untuk minggu depan saya akan langsung masuk ke benar-benar, atau kalian dari ada yang mau ngerti lagi gak? Misalkan dari luar, dari software, ingin kepoin sesuatu yang nggak elektrikal banget, kita bahas besok. Maksudnya minggu depan, ada gak yang menjadi pertanyaan? Dari software gak ada lah ya. Eh, basic-basicnya aja mungkin Kak. Kamu telat gak tadi? Enggak, aman, nggak telat. Nggak telat kan? Kalau basicnya adalah, sorry, saya ulang share screen. Kalau basicnya ya ini tadi, yang di sini loh. Basicnya yang ini tadi.
Yang ini loh, kayak, oh, drone ini kenapa bisa terbang? Maju mundurnya panggilannya apa? Ya ini basicnya. Atau kamu ada basic apa yang perlu kamu tahu lagi gak? Misalkan, ini masih general ya, bukan spesifik untuk elektrikal atau basic mungkin gue ngomong sampai sini deh. Gimana drone itu bisa terbang gitu loh. Itu basic banget sih. Kalau Oke mas, Kak, Kak. iya masuk yang ke bawah sebenarnya udah lumayan teknis. Ini bergabung dengan chassis. Kalau sebenarnya masalah TWR apa segala macam itu adalah bagian chassis. Tapi yang elektrikal perlu tahu juga supaya tahu desain motornya gimana nanti. Iya, perkiraan kayak gitu. Dan oke, saya stop dulu ya. Ini udah lewat dikit. Saya kasih tahu dulu mungkin minggu depan saya akan bahas hmm, secara general komunikasi antara eh, software dan electrical. Jadi dua ini gimana sih kerjasamanya? Nah, saya akan bahas di sini supaya tidak menjadi bumerang atau gimana gitu loh. Ya, baru saya akan masuk ke elektrikalnya lah. Jadi mungkin setengah saya akan bahas komunikasi antara software dan electrical, setengah jamnya lagi pure bahas electrical. Nah, kalau aku udah bahas pure electrical, yang lain nggak mau join boleh. Misalkan aku udah yang software udah keluar nggak masalah, gitu ya. Oke, udahlah, saya tutup ya. Nggak ada pertanyaan lagi kan? Oke ya, udah, bye-bye. Thank you semuanya.